A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Baik, dan tidak lupa juga pada hari ini insya Allah kita akan bersilaturahim bersama dengan guru-guru kita dalam program Cahaya Hati Indonesia. Tapi mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Seperti biasa ibu-ibu, kita akan membahas dengan tema yang dekat dengan keseharian kita. Ya, tema mengenai usia. Ya, manusia itu fase-fasenya lahir, ya, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan siap masuk alam kubur. Nah, kita tidak akan bicara kematian ya, tapi bagaimana kita memanfaatkan sisa usia kita dengan tema memanfaatkan sisa usia agar penuh dengan keberkahan. Nah, untuk membahas ini hadir bersama kita guru-guru kita. Saya izinkan saya untuk mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Al-Mukarram Ustadz Hakim Alkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sebelah Ustadz Abdul Hakim hadir bersama kita Ustadz Syahdan atau Kiai Syahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping beliau hadir juga bersama kita Ustadz Subhan Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam lagi, langsung aja kita lihat tayangan VT yang akan jadi tema besar kita kali ini. Ini dia. Pemirsa, sempat viral sebuah video seorang anak yang memasukkan ibunya ke panti jompo. Tak hanya memasukkan ke panti jompo, sang anak pun menghabiskan uang yang telah ibunya kumpulkan selama bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja wanita. Karena hal itu, sang ibu pun merasa sedih karena tak menyangka sang anak akan melakukan hal tersebut. Kini, sang ibu yang memimpikan masa tua yang bahagia telah dihancurkan oleh anaknya sendiri. Nah, tapi sebelum saya tanya ke guru-guru kita, saya mau tanya dulu kepada ibu-ibu, ada nggak yang mau curhat? Monggo Ibu, silakan. Saya Ibu Widya dari Majelis Taklim Harapan Mulia, Tarumajaya, Bekasi. Ya. Saya melihat tayangan tadi sangat sedih ya Ustadz. Jadi saya mau bertanya, seandainya hal ini saya balikan. Jadi saya sebagai orang tua tidak mampu untuk mengurus anak dan akan saya serahkan di panti asuhan, bagaimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Berat ya temanya ya, pertanyaan Ibu juga dibalik ini Ustadz. Nah mungkin guru-guru kita bisa menjawab pertama tayangan tadi dan juga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Kalau dibalik gimana? Seandainya ibunya masih ada tapi terpaksa taruh anaknya di panti asuhan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. InsyaAllah calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melihat tayangan tadi begitu sangat kita sedih, miris hati kita. Betul? Ya, kenapa? Karena jangan sampai kita punya anak demikian. Betul? Ya. Atau juga sebaliknya tadi pertanyaan Ibu Widya dari Majelis Taklim Harapan Mulia. Gimana kalau kita juga sebagai orang tua menitipkan anak kita di panti asuhan, mudah-mudahan dua-duanya enggak terjadi. Ya, enggak terjadi khususnya di sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa? Ya, karena Islam itu agama yang benar-benar menyeluruh, mengatur kehidupan kita semua. Termasuk salah satunya bagaimana hubungan orang tua dan anak.
Ya, bagaimana anak terhadap orang tua terhadap anak. Bagaimana orang Islam mengatur ini? Ya, kita sebagai orang tua, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, adibu auladakum qabla wiladatih. Ajari anak kalian sebelum dilahirkan anak tersebut dari rahim kita. Ya, jadi sudah diajarkan, ajarkan yang akhlak, yang baik. Begitu lahir juga diajankan, dikomatkan, diakikahkan, diajari Islam begitu luar biasa. Begitu juga Islam mengajarkan anak kepada orang tuanya. Ini kita dulu jadi anak, betul? Kita ngerasain kan sekarang kita menjadi orang tua bagaimana? Rasanya seperti apa? Dulu kita adalah anak, sekarang menjadi ibu. Bagaimana perasaan kita dulu diasuh? Makanya Rabbik firli wali walidaya warham huma kama rabbayani shaghira. Ya, sebagaimana dia dulu memuliakan kami ya Allah ketika kami kecil. Maka kita juga harus membalikkan, kita memuliakan mereka ketika mereka sudah uzur. Dan itulah pahala kita yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu kenal dengan Uwais Al-Qarni? Kenal? Masya Allah, kenalan di mana ini? Ya. Mungkin Uwais tetangga kita kali. Uwais Al-Qarni itu ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi mengkabarkan kepada para sahabatnya, kalau kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni, ya, maka titipkan salamku untuk dia. Dan Umar bin Khattab yang bertemu dengan beliau, Uwais Al-Qarni. Kenapa Rasulullah sampai mohon kepada para sahabat untuk memuliakan Uwais Al-Qarni? Karena beliau memuliakan orang tuanya. Bagaimana memuliakan orang tuanya? Beliau bawa orang tuanya dari negeri yang jauh untuk pergi haji, dibopong orang tuanya, tawaf, sa'i, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan haji yang lainnya. Sehingga Rasulullah cinta kepada Uwais Al-Qarni. Maka kita pun berusaha agar kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita muliakan orang tua kita. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Abdul Hakim. Selanjutnya Kiai Sahdan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ibu sepanjang jalan. Kasih anak bagi ibu sepanjang jalan. Kasih ibu sepanjang masa. Sepanjang masa. Kasih anak sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Lah, iya. Ini pepatah yang menjadi contoh ya. Bagaimana seorang tua, terutama ibu yang begitu dahsyat, begitu berat, begitu besar pengorbanannya, perjuangannya, kebaikannya didedikasikan untuk anaknya. Tapi dalam prakteknya seringkali tidak berbalas kebaikan, tidak berbalas kebaktian dan ketaatan seorang anak kepada orang tuanya. Terutama ibunya. Padahal Masya Allah, kita ini merasakan orang tua dan kita juga pernah jadi anak. Bagaimana orang tua merawat anak itu begitu sangat tulus, penuh kasih sayang. Orang tua tuh kalau ngerawat anak itu enggak hitung-hitungan. Bahkan berharap kalau merawat anaknya itu berharap anaknya sehat. Cepat tumbuh besar sampai dewasa tua. Itu orang tua merawat anak. Tapi kebalikannya, anak kalau ngerawat orang tua merasa beban. Merasa terpaksa, bahkan ada loh anak yang ngerawat orang tuanya berharap orang tuanya cepat mati. Benar enggak? Ini luar biasa Bapak Ibu. Padahal tidak ada manusia yang paling berjasa kepada kita kecuali orang tua kita, terutama ibu kita. Coba, tidak ada manusia yang detak jantungnya berbarengan dengan kita 9 bulan penuh kecuali ibu kita. Betul. Bahkan tidak ada manusia yang kuat menggendong kita 24 jam kali 9 bulan. Kecuali ibu kita. Masya Allah. Ayah begitu juga.
kerja keras banting tulang, tulang dibanting, banting-banting. Bahkan rela tidak makan, rela lapar, yang penting anaknya kenyang. Bahkan dilakonin kerjaan yang rendahan, bahkan kasar demi anaknya. Anak kadang-kadang udah sukses, udah kaya, banyak duit, pelitnya nauzubillah. Hitung-hitungan sama orang tua. Makanya nih Bu, bahagia deh kalau masih punya orang tua. Ini kesempatan kita mendulang kebaikan dan menjadi tiket pintu surga. Karena kata Rasulullah, rogima anfuhu, summa rogima anfuhu, summa rogima anfuhu. Celakalah seseorang, celakalah seorang, celakalah seorang. Sampai 3 kali Rasul mengatakan gitu. Gila dikatakan, ya Maya Rasulullah, siapa itu yang celaka ya Rasul? Qala kata Rasulullah, man adroka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilaihima. Ketika ada orang yang mendapati orang tuanya telah tua, keduanya atau salah satunya, tsumma lam yadkhulil jannah, tapi tidak bisa memasukkan dia ke surga. Celaka kalau kita masih punya orang tua tapi kita tidak bisa masuk surga. Kenapa? Mengabaikan orang tua. Kita tidak mau merawat orang tuanya. Gantian sekarang saatnya kita merawat orang tua. Dedikasikan penuh, full segala dengan penuh keikhlasan. Semoga dengan begitu kita semua dicatat sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Sahdan. Nah tadi mungkin bisa menjawab juga pertanyaan dari Ibu ya tadi ya Ibu ya. Bagaimana kalau dibalik gitu ya Bu ya? Ya, maksudnya Ibu punya anak, anaknya dititipkan ke panti asuhan gitu Bu. Nah gitu. Silakan Ustadz Subhan Amir mungkin bisa menjawab pertanyaan Ibu dan juga membahas tentang tema tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita lihat tayangan ya sangat memilukan ya. Itu sebetulnya banyak sekali perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik pada orang tua. Wa wasfainal insana biwalidayhi ihsanan. Kemudian juga ada hadis mengatakan 3 dosa terbesar. Salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Pertama syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua. Menempati nomor kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, berkata yang tidak benar, baik itu berbohong ataupun mengucapkan saksi palsu, yaitu berbohong. Nah, kalau kita lihat tayangan tadi, itu sebetulnya ada rentetannya. Rentetannya sebetulnya lama. Kita hanya melihat hasil, sebab. Tetapi coba kembali, ya saya sepakat dengan Ibu di balik pertanyaannya. Coba kita kembali, bagaimana kalau itu terjadi kepada diri kita, kita dibuang. Nah, kita dibuang seperti tadi, apakah kita pernah berpikir pada waktu dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita untuk mendidik anak-anak kita, keturunan kita menjadi generasi yang hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, kita betul-betul didik mereka atau tidak? Kalau kita tidak didik dengan betul-betul, kemungkinan itu yang akan terjadi. Nih. Ya, jadi kejadian itu mungkin hanya penghujung. Sebetulnya ada rentetannya. Rasul juga pernah mengatakan, laisa min ummati malam yarham shaghirana. Nah, yang nomor 1, malam yarham shaghirana. Siapa yang tidak sayang, tidak memperhatikan generasi kecil kita. Kemudian setelah itu yang kedua, walam yuwaqir
kabirona dan tidak menghormati senior kita, orang tua kita. Nah, ini kenapa ditaruh di nomor 2? Karena itu sebetulnya akibat dari kalau kita tidak menyayangi, maka akibatnya tidak akan rasa segan, hormat timbul. Nah, ini harus menjadi tafakur bagi kita. Mari kita flashback, apakah kita sudah mendidik anak dengan benar-benar dan kasih sayang. Ya, demikian. Semoga ini menjadi tafakur kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Subhan. Bu. Kalau panti weredanya atau panti jomponya itu fasilitas sosial, bentuknya kan memang nggak bagus ya, atau mungkin standar. Tapi zaman sekarang banyak juga panti wereda, panti jompo yang mewah ya. Dan anak-anaknya itu memang sengaja menitipkan orang tuanya ke sana dengan segala fasilitasnya. Dengan alasan anaknya memang juga harus bekerja ya. Jadi bukan membuang orang tuanya ke sana. Nah, kalau itu dilakukan gimana? Gimana Ustadz? Tapi nanti jawabnya. Nanti jawabnya. Kalau tadi kita ngeliat kan seolah-olah orang tuanya dibuang. Nah, ini kita nggak membuang, tapi supaya orang tuanya mendapatkan fasilitas yang layak. Karena di sana berkumpul dengan kawan-kawannya. Tapi nanti bagaimana caranya supaya kita bisa usia lanjut dan penuh dengan keberkahan. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.